warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Nika. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Hari ini kita sudah mulai memasuki semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Lalu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Lihat, kita akan belajar tentang masa lalu. Apa itu masa lalu? Actually, sebenarnya ada begitu banyak tenses. Tenses itu adalah grammatical yang berkaitan dengan waktu. Nah, waktu yang akan kita bahas kali ini adalah waktu yang berkaitan dengan masa lalu. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah how to communicate state an event in the past in order to share information with others. Atau artinya, setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak mampu berbagi informasi tentang kejadian-kejadian masa lampau kepada orang lain. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, let's check it out my video. Past tense. Apa definisi dari past tense itu sendiri? Hari ini, we want to talk about past tense. Past tense definition-nya adalah a tense expressing an action that has happened or state that previously existed. Atau artinya, past tense adalah tenses yang digunakan untuk apa? Mengungkapkan atau menyampaikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sudah terlaksana atau yang sudah terjadi di masa yang lampau. Yes? Now, the question is, pertanyaannya, actually, how many kinds of past tense? Ada dua jenis past tense. Pertama, past tense which is followed by nominal. And the second is past tense which is followed by verbal. Yes? Ada nominal, ada verbal. What is the difference of the two kinds of past tense? Lalu apa perbedaannya misalkan dari nominal dan verbal? Nominal ciri-cirinya adalah yang pertama, nominal past tense is followed by was or were. Apa? Was or were. Second is, atau yang kedua adalah followed by complement. Diikuti oleh complement. Complement itu apa saja? Ada adjektif atau kata sifat, ada adverb, ada tahu keterangan, ada noun atau kata benda, dan etc. dan lain-lain. Kita sudah pernah membahas tentang complement ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau pada video pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, was itu digunakan untuk subjek apa saja. Was is followed by I, she, he, dan it. Lalu untuk were is followed by you, they, we. Jelas? Tiga hal ini harus diingat pada saat teman-teman membahas atau memahami materi tentang past tense nominal. Oke? Ada was and were, dan ada complement. Selanjutnya, bagaimana formulasinya atau bagaimana patternnya, bagaimana polanya jika kita ingin tahu atau ingin membuat kalimat past tense nominal dalam bentuk kalimat yang lengkap. Ini contoh patternnya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama positif, yaitu ada subjek,
I, she, he, it. Diikuti oleh was, lalu complement, object, adjective, adverb, and noun. Lalu subject you, they, we. Diikuti oleh were and followed by complement, like the example in the screen. Next, lalu bagaimana dengan bentuk negatif dan interrogatifnya? Ada sedikit penambahan, ada sedikit perubahan bentuk pada bentuk negatif. Teman-teman cukup menambahkan kata not saja setelah was or were. Sederhana bukan? Ya, sangat sederhana. Teman-teman cukup menghafalkan bentuk positifnya, lalu menambahkan bentuk not pada bentuk negatifnya. Lalu bagaimana dengan interrogatifnya? Untuk interrogatif, teman-teman cukup membalikkan saja was dan were-nya di awal kalimat. Tetapi jangan lupa diikuti oleh tanda tanya. Jelas sampai di sini teman-teman? Pastikan rasa cukup jelas ya tentang past tense nominal. Oke, sekarang bagaimana contoh penggunaan was dan were dalam kalimat? Silakan lihat contoh berikut. Yang pertama, my brother was in Singapore last year. Yang kedua, the baby was in his bedroom. Lalu yang ketiga, Tom and me were classmates in bla 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 bla. Tahunnya bisa diganti dengan tahun apa saja. Itu adalah contoh penggunaan was dan were. Teman-teman, dalam menggunakan past tense ada beberapa hal juga yang harus teman-teman ingat dan bisa menjadikan cara termudah bagi teman-teman untuk menentukan apakah kalimat ini menggunakan tenses past tense atau tenses yang lainnya. Apakah itu? Ya, adverb of time. Jadi setiap tenses itu punya keterangan waktunya. Nah, untuk past tense, keterangan waktu yang berlaku adalah seperti di atas. Yesterday, last week, last month. In di sini teman-teman bisa meletakkan tahun berapa saja yang menunjukkan kejadian di masa lalu. Lalu ada at past, ada a day ago, an hour ago, dan ago ini pun bisa diikuti oleh week, year, century, it's up to you. Lalu ada last year, last month, last pun sama. Last itu could be followed by any time, year, month, week, and a week ago, and etc. This is some example of adverb of time yang selalu digunakan dalam tenses past. Cukup jelas teman-teman? Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah sedikit memahami tentang penggunaan past tense nominal serta keterangan waktunya, sekarang kita beralih bagaimana penggunaan past tense verbal dalam kalimat. Teman-teman, ciri-ciri dari past tense verbal yang pertama adalah followed by second verb atau diikuti oleh kata kerja kedua. Baik itu regular, beraturan, atau kata kerja irregular atau tidak beraturan. Mari kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan regular verb. Teman-teman sekalian, untuk regular verb pada past tense verbal, teman-teman cukup menambahkan apa? Put D or ed in a verb. Jadi cukup menambahkan kata huruf D atau ed saja dalam verbnya. Contohnya,
open, opened, closed, closed, smile, smiled, and etc. Lalu, bagaimana dengan irregular verb? Pada irregular, teman-teman memang membutuhkan sedikit effort atau usaha untuk memorize some words atau some words in a verb atau some words in irregular verb, karena memang dia berubah bentuk, tidak bisa hanya menambahkan di atau id saja. Contohnya seperti berikut. Drive, it become drove. Catch, it become caught. Buy, it become both. Oke, jadi teman-teman bisa semakin mencari, banyak mencari, bisa di dictionary atau at your Google, perubahan bentuk kata kerja kedua yang irregular. Need a little effort to memorize these words. Oke, jadi butuh sedikit usaha untuk menghafal atau mengingat. Lalu, kalau sudah tahu bahwa verbal untuk past tense verbal itu ada dua, regular dan irregular, maka sekarang kita harus menentukan apa polanya. Bagaimana pola past tense verbal di dalam kalimat. Yang pertama, positif. Positif. Yang di kolom pertama ada subject. Are, you, they, we, she, he, it. There's no category. Jadi semua subject in positive one must be followed by verb to. Harus diikuti oleh kata kerja kedua, baik itu regular maupun irregular. Lalu diikuti oleh complement seperti yang terdapat pada past tense nominal. Paham sampai di sini? Good job teman-teman. Selanjutnya, kalau kita sudah ke positifnya, bagaimana dengan negatif dan interrogatifnya? Agak sedikit berbeda dengan past tense nominal. Karena past tense nominal agak sedikit lebih sederhana, more simple, dan past tense verbal. Nah, untuk pola negatif dan interrogatif pada past tense, kuncinya hanya satu. Verb yang digunakan tidak lagi verb kedua, tetapi verb pertama atau kata dasar atau infinitif yang tidak boleh ada di-nya, tidak boleh ada id-nya, tidak boleh ada s, tidak boleh ada ing, dan tidak boleh berubah bentuk. Seperti contoh berikut. Negatif, subject, are, you, they, we, she, he, it, diikuti oleh did not atau disingkat menjadi didn't, lalu di-followed atau diikuti oleh verb one atau infinitive. Kata kerja pertama plus complement. Tidak kata kerja kedua. Oke? Lalu bagaimana dengan yang interrogatif? Sama. Interrogatif cukup memindahkan did saja, did atau didn't ini disebut dengan auxiliary atau kata kerja bantu ke depan seperti was dan were di nominal past tense. Letakkan did-nya di depan, lalu diikuti oleh subject seperti yang nampak di layar, lalu tetap kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama atau infinitif, followed by complement, diikuti oleh complement, dan jangan lupa tanda tanya atau question mark. Cukup jelas teman-teman? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, mari atau yuk kita lihat example berikut. Yang pertama, the boy cleaned the room yesterday. This is positive, right? Ini kalimat positif. The second is, she bought a new car last month. This is positive too. Contoh nomor 3 dan nomor 4 adalah bentuk negatif dari kalimat di atas. Nomor 3, the boy did not or didn't clean without ed the room yesterday. Kalimat nomor 4 adalah kalimat negatif dari contoh kalimat nomor 2 di atas. She didn't
atau she did not. Bentuk keduanya adalah both. Pada kalimat negatif dia harus kembali ke bentuk dasar, yaitu apa? Buy a new car yesterday. Kalimat nomor 5 dan kalimat nomor 6 adalah example of the interrogative form of number 1 and number 2 sentence. Jadi contoh dari kalimat pertama dan kedua. Kita lihat nomor 5. Did the boy, didnya pindahkan ke depan, clean without eating the room yesterday? And is also with number 6. Did she, bukan tuh, tapi buy a new car last month? Don't forget question mark. Bagaimana? Cukup jelas contoh-contoh dan penjelasannya? Okay, that's all material for this session. We are talking about past tense and I have explained everything about past tense. Okay, that's all about my explanation in this session. I hope all of my explanation will make all of you will understand about past tense. You still confusing? You can watch this video for many times melalui YouTube channel SMP Nasional Plus Tunas Global. Jangan lupa subscribe ya dan selalu update video-video terbarunya. Sampai jumpa, terima kasih.